Katakan, ku tak menyerah. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Ku tak mengerti, tetap berserah. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya. Tanpa syarat, Tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, melekat padamu, selalu ada di hatimu. Melekat padamu, oh Yesusku. ku tetapkan hatiku untuk percaya. Tanpa syarat, Tanpa syarat, takkan goyah. akan goyah. Nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatiku, tetapkan hatiku untuk percaya. Tanpa Tanpa syarat, syarat, takkan takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, senangkan hatimu. senangkan hatimu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Nah, kembali saya menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya akan sampaikan dengan tema pemurnian iman di akhir zaman. Ayat bacaan kita terdapat dalam Daniel pasal 11 ayat 35 dan Daniel pasal 12 ayat yang ke-10. Daniel 11 ayat 35 berkata, sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Kemudian Daniel 12 ayat 10 berkata, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ayat bacaan kita secara jelas menyatakan kepada kita bahwa di akhir zaman ini kita akan mengalami pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Dan yang menarik adalah di masa pengujian dan pemurnian ini
ada banyak orang-orang bijaksana, maksudnya umat Tuhan, itu akan jatuh. Saudara dan saya setuju atau tidak setuju, terima atau tidak terima, pengujian dan pemurnian bagi umat Allah di akhir zaman pasti terjadi. Bahkan sudah dan sedang terjadi. Nah, apa itu pemurnian, Bapak Ibu? Pemurnian adalah proses Tuhan untuk menguji, untuk membersihkan dan menguduskan umatnya dari noda dan dosa, dari pencemaran jasmani dan rohani, agar umat Allah menjadi murni, kudus, dan serupa dengan Kristus. Proses ini diibaratkan di dalam Alkitab seperti memurnikan emas atau perak di dalam api. Nah, pemurnian emas itu dimaksudkan untuk memisahkan atau membuang unsur-unsur asing atau kotoran yang masih menempel, melekat, yang masih bercampur dengan emas yang ada, supaya kemudian menghasilkan emas yang benar-benar murni. Nah, pemurnian tidak dimaksudkan untuk menghancurkan kehidupan umat Allah, melainkan untuk membersihkan, membangun kualitas, dan menyempurnakan. Secara umum, pemurnian itu identik dengan penyucian, pembersihan, pentahiran, atau juga pengujian. Bentuk-bentuk pemurnian iman itu adalah misalnya melalui pencobaan, kesukaran, penderitaan, aniaya. Ada banyak ayat Alkitab yang mencatat tentang pemurnian dan atau pengujian iman bagi umat Tuhan. Misalnya saja Mazmur 66 ayat 10 sampai 12, 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4, Roma pasal 5 ayat 3 dan ayat 4. Nah, saya bacakan buat kita beberapa saja, yaitu Mazmur 66 ayat 10 sampai 12 berkata begini: Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Nah, saudara, jelas buat kita bahwa pengujian dan pemurnian itu dilakukan oleh Tuhan. Tidak untuk menghancurkan kita sekali lagi, tetapi untuk membersihkan hidup kita dari pencemaran jasmani rohani akibat dosa. Lalu Yakobus pasal 1 ayat 2 berkata, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita baca terus dikatakan bahwa sebab ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, supaya engkau utuh, sempurna, dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, sekarang saya akan sampaikan tujuan penting dari pemurnian mengacu pada beberapa ayat Alkitab untuk kita ketahui bersama. Tujuan pemurnian yang pertama adalah supaya kita menjadi umat Allah yang sejati. Maksudnya umat Allah sejati itu memang harus murni, tidak boleh terkontaminasi hidupnya dengan dosa. Sakaria 13 ayat yang ke-9 berkata begini, Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku,
dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Jadi umat Allah yang sejati adalah mereka yang hidupnya murni, supaya dengan demikian Tuhan mengakui kita sebagai umatnya, dan sebaliknya kita juga mengakui Tuhan sebagai Allah kita. Bahkan di sini dikatakan mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Itulah umat Allah sejati. Hidupnya harus murni, tidak terkontaminasi dengan dosa dan pencemaran rohani maupun jasmani. Tujuan yang kedua dari pemurnian adalah untuk menguduskan dan memuliakan nama Tuhan. Yesaya 48 ayat 10 dan 11 berkata, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan? Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara dan saya yang menyebut diri sebagai umat Allah, saudara dan saya harus hidup dalam kemurnian. Dengan hidup dalam kemurnian, saudara dan saya dapat menguduskan nama Tuhan dalam diri kita, dan kita hidup memuliakan nama Tuhan. Nah, karena itu saudara dan saya harus dimurnikan supaya kita bebas dari hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tujuan yang ketiga dari pemurnian adalah supaya kita layak mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maleakhi 3 ayat 3 berkata, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jadi tujuan yang ketiga dari pengujian dan pemurnian itu adalah supaya kita menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jemaat yang beribadah, para pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi ingat, kita harus hidup dalam kemurnian supaya kita layak mempersembahkan korban yang benar melalui ibadah kita, melalui pelayanan kita kepada Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 21 berkata begini, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jelas bukan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa orang-orang yang mau dipakai untuk tujuan yang mulia, misalnya mempersembahkan korban yang benar, adalah orang-orang yang lebih dulu harus disucikan, harus dikuduskan, melewati masa pemurnian, supaya dia benar-benar layak mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Tujuan pemurnian yang keempat adalah supaya kita pada akhirnya memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu, sangat jelas buat kita 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 berkata bahwa kita akan dimurnikan
melalui berbagai-bagai pencobaan. Tapi maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Supaya pada akhirnya kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita semua tahu bahwa hari-hari ini kita sedang ada di masa yang sulit. Ya, sulit secara ekonomi, sulit mendapatkan pekerjaan, keuangan kita mungkin tidak semakin lebih baik, belum lagi tuntutan kebutuhan hidup yang kita perlu jawab. Anak-anak Tuhan juga mengalami penderitaan, aniaya. Hamba-hamba Tuhan juga demikian. Ada yang mengalami persekusi, ada yang ditangkap, dimasukkan di dalam penjara. Banyak sekali penderitaan, siksa dan aniaya yang kita alami sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, jelas buat kita bahwa semua itu diizinkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk menguji dan memurnikan iman kita, supaya kita menjadi orang-orang percaya yang murni dalam iman. Kehidupan rohani kita menjadi murni dan kita mengalami peningkatan kualitas lebih tinggi daripada emas yang fana kalau kita dimurnikan. Dan pada akhirnya kita akan menerima puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Karena itu jangan putus asa dengan semua pencobaan, kesukaran, penderitaan dan aniaya yang sedang Tuhan izinkan kita alami di hari-hari ini. Sebaliknya Alkitab berkata, bergembiralah atau anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Karena maksud daripada pencobaan, ujian, dan aniaya itu adalah untuk kebaikan kita. Tetap semangat, tetap teguh dalam iman kepada Tuhan, jalani proses supaya kita mengalami progres iman yang lebih baik ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.